Bagaimana jika kegiatan kuliah di kelas berpadu dengan pengabdian masyarakat di kawasan konservasi? Dari ruang kelas ke hutan Sapuangin, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM menerapkan ilmu interpretasi alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Inilah kisah kolaborasi antara ilmu dan aksi membangun pusat edukasi konservasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis laboratorium yang dilaksanakan oleh Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Melalui integrasi dengan mata kuliah interpretasi alam, mahasiswa merancang berbagai produk edukatif dan interpretatif untuk memperkuat fungsi Taman Nasional Gunung Merapi sebagai pusat edukasi konservasi keanekaragaman hayati. Karya mereka berupa media pembelajaran dan sarana komunikasi konservasi yang dapat diakses oleh pengunjung, masyarakat, dan pengelola kawasan. Program ini melibatkan mahasiswa, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Balai Taman Nasional Gunung Merapi, serta masyarakat Desa Tegal Mulyo. Ini menjadi contoh nyata kolaborasi multi pihak tentang bagaimana ilmu pengetahuan, pengalaman lokal, dan semangat muda dapat berpadu untuk tujuan konservasi. Pengembangan pusat edukasi ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani teori konservasi di kampus dengan praktek di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa belajar memahami pentingnya komunikasi konservasi yang efektif bagi masyarakat dan pengunjung, serta perlu memanfaatkan potensi kawasan konservasi sebagai objek interpretasi alam dan pendidikan konservasi. Inisiatif ini juga berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama untuk poin Partnership for the Goals dan Life on Land. Setidaknya ada 3 tahap kegiatan yang dilakukan dalam kolaborasi ini. Yang pertama, kita bersama-sama melakukan penelusuran jalur interpretasi bersama perwakilan masyarakat lokal, lalu melakukan observasi kondisi fisik bangunan calon pusat edukasi, serta melakukan diskusi dengan pihak pengelola kawasan, dan ini kita lakukan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, tepatnya di daerah Sapuangin. Tahap kedua, kita melakukan pembahasan hasil survei atau penelusuran pada tahap 1 tersebut, dan ini dilakukan di Fakultas Kehutanan, di mana mahasiswa melakukan presentasi hasil surveinya dan mendapatkan masukan dari perwakilan tim Taman Nasional Gunung Merapi. Yang pertama, kita membuat desain pusat edukasi konservasi keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan satu bangunan yang dimiliki oleh Taman Nasional Gunung Merapi yang dulunya merupakan base camp pendakian di daerah Sapuangin. Pada bangunan ini kita desain untuk menampilkan galeri tentang sejarah kawasan, peta potensi keanekaragaman flora dan fauna khas Gunung Merapi, menampilkan video dokumenter, informasi tentang kearifan lokal masyarakat, serta pilihan jalur-jalur interpretasi alam, jalur trekking, dan juga dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang perlu diketahui pengunjung saat berada di kawasan tersebut. Ya. Produk berikutnya adalah buku panduan interpreter. Buku ini berisi prinsip tentang interpretasi alam, teknik komunikasi, etika pemandu, bahkan juga ada glosarium istilah konservasi. Buku ini kita desain untuk membantu para interpreter yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi, khususnya di daerah Sapuangin, dan selama ini mereka adalah para pemuda dari Desa Tegal Mulyo yang sudah menjadi interpreter untuk beberapa waktu. Harapannya dengan panduan interpretasi ini bisa membantu tugas mereka dan juga bisa terjadi regenerasi dari interpreter-interpreter yang sudah ada dengan menambah interpreter-interpreter baru, dan dengan buku ini para interpreter baru bisa melatih dirinya untuk menjadi interpreter yang memadai. Produk berikutnya adalah buku panduan untuk pengunjung. Ada 3 buku saku ringan yang dibuat untuk memperkenalkan sejarah kawasan, flora fauna khas Merapi, dan jalur-jalur trekking edukatif. Kenapa kita perlu buku panduan untuk pengunjung? Karena kadang-kadang pengunjung di pusat edukasi konservasi Kehati ini ingin menikmati
kawasan dan menikmati jalur-jalur trekking ini tanpa adanya seorang interpreter, sehingga buku panduan ini membantu. Namun demikian, ketika para pengunjung tetap menggunakan interpreter pun, buku panduan ini bisa menambah pengetahuan pengunjung saat melakukan kegiatan-kegiatan di Pusat Edukasi Konservasi yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi ini. Berikutnya adalah pilihan jalur-jalur interpretasi alam. Jadi jalur interpretasi alam ini akan berupa rute-rute edukatif dengan papan informasi, dilengkapi juga dengan QR code interaktif, titik-titik observasi satwa, serta vegetasi kawasan yang khas, serta informasi-informasi menarik lainnya. Harapannya, jalur interpretasi yang didesain ini memberi pilihan-pilihan kepada pengunjung, sehingga pengunjung bisa bebas menentukan akan memilih jalur interpretasi mana yang lebih menarik untuk mereka. Produk berikutnya adalah mendukung adanya kafe edukasi masyarakat. Jadi di wilayah Sapuangin ini ada sebuah kafe yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dan ini ingin kita dorong untuk juga menjadi pusat edukasi masyarakat secara informal. Jadi konsepnya adalah ruang publik yang ramah wisata yang juga menjadi media konservasi melalui produk-produk lokal. Di situ kita akan membantu menyiapkan adanya merchandise, misalnya poster edukatif atau aktivitas yang bertema kelas alam, di mana di ruang publik ini pengunjung bisa mendapatkan pesan-pesan konservasi dari produk-produk tersebut seperti merchandise, leaflet atau souvenir tadi. Produk berikutnya adalah sarana self-guiding dan aktivitas tematik. Masih tentang pengunjung yang ingin melakukan kegiatan interpretasi alam sendiri tanpa dampingan interpreter, kita ingin melengkapi dengan sarana self-guiding. Jadi ini mencakup penyediaan leaflet, peta lipat yang bisa dibawa, kartu edukasi, hingga kegiatan seru seperti forest adventure, Amazing Race Merapi misalnya, sejalan dengan jalur-jalur interpretasi alam yang tadi juga sudah didesain, sehingga sarana self-guiding dan aktivitas tematik ini mendukung produk tersebut. Akhirnya semua produk tersebut perlu diuji bersama, sehingga kita perlu menggunakannya dan kemudian kita lakukan monitoring dan mengevaluasinya. Monitoring evaluasi ini perlu kita lakukan bersama antara masyarakat, pengelola kawasan, dan kita dari perguruan tinggi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pesan konservasi yang tersampaikan dengan menarik akan mudah dipahami dan memberi perubahan rasa peduli kepada pengunjung di Pusat Edukasi Konservasi Keanekaragaman Hayati yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi. Dari ruang kuliah hingga rimba Merapi, kegiatan ini menunjukkan bagaimana pengetahuan bisa tumbuh menjadi aksi yang nyata. Inilah bukti bahwa konservasi bukan sekedar teori, melainkan praktek kolaboratif yang lahir dari semangat belajar, peduli, dan mencintai alam. Dari Merapi untuk konservasi.